teman-teman, perkenalkan nama saya Egydia Busmiri dari Manajemen Industri Catering. Hari ini kita akan belajar tentang berdoa. Sebelum kita memulai pembelajarannya, yuk kita bernyanyi tentang doa. Saat keadaan Sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Lebih semangat lagi ya bernyanyinya. Saat kenyataan Di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, Waktu mengubah segala sesuatu. Bila didoakan dengan yakin bersama-sama, dan tiap saya lahir beriman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di dalam engkau limpah manapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu. Doa mengubah segala sesuatu. Doakanlah bila didoakan dengan yakin bersama-sama, dan tiada ayat lagi iman berkuasa menyelamatkan. Di tanganmu kemanapun kau mau, tak ada yang mustahil kamu. Doa mengubah segala sesuatu. Kita sudah bernyanyi. Sebelum kita memulai suatu pembelajaran kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas kasih dan rahmat-Mu kepada kami hingga saat ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami, kiranya Engkau yang memberkatinya Bapa, agar apa yang kami pelajari, agar apa yang kami dengarkan bisa kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, Engkau yang memberkati pembelajaran kami dari awal pertemuan hingga nanti. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami doa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Oke teman-teman, berkaitan dengan doa. Judulnya yaitu berdoa lebih dari sekedar meminta. Boleh nih teman-teman perhatikan gambar-gambar yang ada di slide ini. Yang pertama, ada mobil, ada harta, ada rumah, ada emas, ada hal-hal yang menguntungkan kita atau hal-hal yang bisa ngebuat kita bahagia di sini. Nah, pertanyaannya, apakah semua ini karena doa? Apakah rumah, harta kita itu semuanya ada karena doa? Selanjutnya ada gambar borgol, ada orang-orang di penjara, ada orang kelaparan nih teman-teman, dan ada orang yang meminta-minta. Apakah itu semua juga karena doa? Selanjutnya, aku juga punya pertanyaan. Kapan nih orang-orang ingat berdoa? Di slide yang di kanan kita ini, apakah orang-orang ingat berdoa ketika mereka bahagia, di rumah mereka damai, sejahtera, tidak kekurangan suatu apapun? Apakah mereka berdoa ketika mereka memiliki prestasi, teman-teman, di mana ketika mereka punya pencapaian, mereka akan berdoa kepada Tuhan Yesus? Atau ketika mereka punya makanan, punya rezeki, punya harta, mereka baru mengingat Tuhan dan mereka berdoa? Atau sebaliknya, apakah mereka ingat berdoa ketika mereka hatinya hancur, rumah tangganya eh, berkelahi, bertengkar, di rumahnya tidak damai, mereka sering menangis, mereka memakai narkoba. Saat itu mereka ingat berdoa, boleh teman-teman menjawab eh, dalam hati masing-masing. Lanjut, apa itu berdoa? Karena tadi kita sudah membahas kapan mereka berdoa, kenapa mereka berdoa. Sekarang aku akan menjelaskan apa itu doa. Berdoa adalah berkomunikasi dengan Allah. Kita dapat berbicara kepada Tuhan, mencurahkan isi hati kita, dan mendengarkan apa yang ingin Tuhan katakan kepada kita. Kita dapat berdoa secara diam-diam di dalam hati kita, ataupun kita dapat berdoa dengan suara keras. Kita dapat berdoa sendiri, atau kita dapat berdoa bersama orang lain. Nah, dari sini kita tahu bahwa doa itu secara singkatnya adalah nafas kehidupan bagi kita manusia. Karena dengan kita berdoa, kita bisa punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Selanjutnya, ada arti dan pentingnya doa. Arti dan pentingnya berdoa itu ada di dalam Matius 6 ayat 5 sampai 15. Teman-teman bisa membaca dan membuka kitabnya ya. Dalam Matius 6 ayat 5 sampai 15 itu, Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang bagaimana berdoa dengan benar. Tuhan menekankan bahwa doa bukan tentang pamer kerohanian, tapi tentang membangun hubungan yang intim dengan Bapa di sorga. Selain Matius, ada juga di kitab 1 Tesalonika 5 ayat 17 yang ayatnya itu berdoalah tanpa henti. Dalam ayat ini mengingatkan kita untuk selalu berkomunikasi dengan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Karena jika kita berhenti berdoa, berarti kita berhenti berhubungan dengan Tuhan dan kita akan berhenti juga untuk terus mengenal Tuhan Yesus. Itu. Yang terakhir ada di ayat Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar bila bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sama seperti lagu yang tadi teman-teman. Ayat ini menunjukkan bahwa doa memiliki hubungan yang besar untuk mendatangkan perubahan dalam hidup kita. Dan bukan kita saja, tetapi doa kita juga bisa memiliki perubahan untuk orang lain yang kita doakan tersebut. Lanjut. Nah, selanjutnya, mengapa kita harus berdoa?
Pernah nggak sih teman-teman terlintas dalam pemikirannya, kenapa kita tuh harus berdoa? Apa sih yang menyebabkan kita harus berdoa? Tadi kan kita udah membahas, tadi sebelumnya kan kita sudah membahas tentang arti pentingnya. Sekarang kita akan membahas mengapa kita berdoa dan mengapa kita harus belajar. Yang pertama, kita belajar berdoa itu untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan adalah cara membuat kita tuh mengaku bahwa kita membutuhkan Tuhan dan kita ingin lebih dekat dengan Dia. Jadi doa itu sangat penting teman-teman. Yang kedua itu mengapa kita berdoa karena untuk mengungkapkan rasa syukur. Doa adalah cara kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas semua berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan doa kita berdoa dengan penuh syukur kepada Tuhan, kita menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita itu menghargai Dia. Kita menghargai semua yang Dia lakukan dalam kehidupan kita. Karena dalam kehidupan kita hanya Tuhan yang bisa bekerja. Itu. Yang ketiga, yaitu untuk meminta pertolongan. Meminta pertolongan maksudnya adalah ketika kita menghadapi masalah, ketika kita mempunyai problem, ketika kita mempunyai tantangan, jika kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta kepada Tuhan bahwa Tuhan tolong bantu permasalahanku ini, Tuhan bantu aku dalam pergumulanku ini. Nah, karena dengan kita meminta kepada Tuhan lewat doa, Tuhan akan membantu teman-teman. Dia akan menurunkan tangannya kepada kita dan dia akan menolong kita. Karena pertolongan yang paling ajaib adalah Tuhan. Walaupun manusia bisa menolong kita, tetapi Tuhan adalah penolong yang paling baik dan paling mulia. Dan terakhir yang keempat, mengapa kita berdoa adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Doa adalah cara kita untuk memuliakan Tuhan dan mengaku kebesarannya. Ketika kita menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita mengagumi Dia dan bahwa kita adalah yang terpenting dalam hidupnya. Tuhan, kita akan dalam memuliakan nama Tuhan lewat doa, kita bilang ke Tuhan kalau Tuhan Engkau adalah hal yang baik, adalah hal yang paling besar yang aku punya gitu. Jadi dengan doa kita bisa memuliakan nama Tuhan karena Tuhan adalah salah satu karunia yang bisa kita punya hingga saat ini. Dari situ kita bisa memuliakan namanya dari doa-doa kita. Selanjutnya tentang bagaimana bentuk doa. Pernah nggak sih teman-teman bertanya, emang doa itu apa aja sih? Gitu. Di dalam Alkitab, bentuk doa itu ada di Mazmur 103. Mazmur ini berisi tentang doa pujian dan syukur kepada Tuhan atas semua kebaikannya. Terdapat juga di Yohanes 16 ayat 23 sampai 24, di mana Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa langsung kepada Bapa dalam namanya. Yang ketiga ada di Matius 2 ayat 1 sampai 2, di mana Paulus menasihati jemaat di Efesus untuk berdoa kepada semua orang, termasuk raja dan para pemimpin. Dan ada juga di Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Dalam ayat ini, Paulus mendorong jemaat di Filipi untuk tidak mengkhawatirkan, tetapi menyerahkan segala kekhawatiran mereka kepada Tuhan, melalui doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat-ayat ini teman-teman bisa baca dan bisa direnungkan tentang ayat-ayat ini. Implementasinya dari ayat yang sebelumnya, tadi kan ini tentang berbagai bentuk doa. Dalam implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari, doa itu memiliki jenis yang dapat dilakukan oleh Kristen. Kita tuh bisa berdoa banyak jenisnya teman-teman. Yang pertama itu ada doa penyembahan. Doa penyembahan itu adalah doa yang bertujuan untuk memuliakan Tuhan dan menyatakan
rasa syukur kita kepada Tuhan. Pasti teman-teman pernah melakukan hal ini. Yang kedua, doa permohonan. Doa ini bertujuan untuk meminta sesuatu kepada Tuhan, baik untuk diri kita, untuk orang lain, maupun untuk situasi tertentu. Sama seperti yang kita bahas sebelumnya, doa permohonan ini adalah doa yang hampir sering dilakukan oleh setiap manusia. Karena di dalam kehidupan kita pasti banyak tantangan, banyak kejadian yang telah kita lalui gitu teman-teman. Jadi pasti sering kita berdoa untuk memohon kepada Tuhan agar kehidupan kita berjalan dengan baik. Itu salah satunya. Yang ketiga adalah doa syafaat. Nah, doa syafaat ini sama teman-teman kayak waktu kita di gereja. Di tata ibadahnya kita punya satu poin di mana ada doa syafaat. Doa syafaat itu bertujuan untuk mendoakan orang lain, memohon agar Tuhan memberikan berkat, perlindungan, dan pertolongan kepada kita. Nah, di doa syafaat ini sama seperti yang kayak teman-teman lakukan di setiap hari minggunya di saat ibadah, pasti ada tuh kita mendoakan orang-orang yang di gereja kita, di lingkungan kita, orang-orang yang sedang sakit misalnya, orang-orang yang sedang mempunyai rencana untuk menikah, pasti akan kita doakan di doa syafaat. Walaupun yang membawakannya di gereja itu adalah pendeta. Yang keempat ada doa pengakuan dosa. Doa ini bertujuan untuk mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan dan memohon pengampunan. Nah, doa ini bisa kita lakukan teman-teman karena kita adalah manusia yang banyak dan penuh dengan dosa. Jadi doa ini sama kayak Tuhan, hari ini aku melakukan kesalahan Tuhan, kiranya Engkau yang ampuni aku Tuhan gitu. Jadi dari doa ini kita bisa mengakui kesalahan kita dan kita meminta pertolongan dari Tuhan untuk Dia mengampuni kita gitu teman-teman. Dan yang kelima yaitu ada doa pujian. Doa ini bertujuan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan atas segala keagungan dan kemuliaannya. Doa pujian ini sama halnya kayak kita menyanyikan lagu rohani. Karena kan dalam suatu lirik itu pasti kita akan memuji kebesaran nama Tuhan. Bisa juga dari berdoa pujian ini kita bilang, Tuhan, Engkau adalah sahabatku, Engkau adalah penolongku yang baik, Engkau adalah kekuatan terbesarku dalam hidupku, dan lain sebagainya. Itu adalah doa pujian kita kepada Tuhan, karena kita akan memuliakan namanya dan kita akan bersyukur punya Allah yang hebat. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya adalah tantangan dalam berdoa. Kalau kita pikir-pikirin, pasti banyak teman-teman yang jarang berdoa, yang bukan jarang, tapi yang lupa untuk berdoa atau tidak punya waktu untuk berdoa. Nah, tantangan dalam Alkitab dalam berdoa itu di dalam Alkitab itu ada di Matius 6 ayat 5 sampai 15. Boleh dibuka Alkitabnya, teman-teman. Dalam ayat Alkitab ini, Yesus mengingatkan kita untuk tidak berdoa dengan pamer kerohanian atau hanya untuk menarik perhatian orang. Jadi kita nggak perlu apa ya? Kita nggak perlu ngasih tahu semua orang kalau kita sedang berdoa karena Tuhan Yesus itu udah mengajarin kita soal doa yang baik dan benar, teman-teman. Yang kedua ada di Markus 14 ayat 38. Di dalam Markus ini Yesus mengalami kelemahan manusia ketika dia berdoa di Getsemani. Dia menunjukkan kepada kita bahwa doa membutuhkan perjuangan dan Nah, teman-teman, dari ayat ini kita bisa tahu gitu kalau doa itu untuk melakukan doa itu pasti nggak gampang. Kita pasti punya tantangan, kita harus punya perjuangan dan niat yang sangat besar untuk melakukan doa. Karena Tuhan Yesus sendiri dia juga sudah mengalami gitu kelemahan ketika berdoa. Dia juga menyadari kalau jika dia ingin berdoa dia harus berjuang.
walaupun dari setiap kondisinya, situasinya, yang kadang tuh kita, nggak didukung gitu teman-teman. Jadi kita itu harus berjuang dan harus tekun dalam berdoa kita, agar doa kita itu bisa nyampe kepada Tuhan, gitu. Yang yang ketiga yaitu ada di 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15. Di dalam Yohanes ini, Yohanes meyakinkan kita bahwa jika kita berdoa dengan iman, Tuhan akan mendengarkan dan mengabulkan doa kita. Lanjut. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui tantangan-tantangan dalam berdoa. Kita sekarang akan lanjut bagaimana berdoa yang baik dengan Tuhan, atau bagaimana berdoa dengan efektif. Di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13, Yesus memberikan contoh doa yang disebutkan di doa Bapa Kami. Teman-teman pasti sering mengucapkan doa Bapa Kami di akhir doa. Karena doa ini menunjukkan bahwa kepada kita bagaimana berdoa dengan sederhana dan fokus pada hal yang penting. Mari kita praktekkan doa Bapa Kami. Kita sebutkan ya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah, dari doa-doa yang tadi kita sebutkan teman-teman, kita bisa tuh pahami, kita bisa amati lagi kalau di dalam doa Bapa Kami adalah doa yang mencakup semua hal-hal poin penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Tuhan telah memberikan contoh kepada kita. Jadi doa yang kita ucapkan itu bisa kita lihat dari doa Bapa Kami. Dari doa Bapa Kami itu bisa menjadi landasan kita ketika berdoa, teman-teman. Yang kedua, ada di Markus 11 ayat 24. Yesus mengajarkan bahwa kita harus percaya ketika kita berdoa, karena imanlah yang membuat doa kita menjadi efektif. Nah, dan terakhir ada di Yakobus 4 ayat 3 sampai 4. Yakobus mengingatkan kita bahwa doa yang tidak murni dan mementingkan diri sendiri tidak akan didengarkan Tuhan. Nah, teman-teman, ayat dari ketiga bahan Alkitab kita hari ini mengenai cara berdoa dengan efektif, kita bisa membaca lagi, merenungkan lagi, dan bisa membuat bahan Alkitab ini menjadi uh, landasan kita jika kita berdoa yang baik dengan benar. Karena doa yang efektif itu nggak harus yang panjang banget tuh teman-teman, nggak harus yang isinya dengan kata-kata prosa yang baik dan benar, tidak. Tapi doa itu adalah isi hati kita, curahan hati kita kepada Tuhan, dan di dalam doa kita itu sudah mencakup segala hal. Nah, selanjutnya cara mengimplementasikan doa yang baik. Tadi kan kita udah tahu nih cara yang efektif dalam Alkitab untuk berdoa. Nah, implementasinya, yang pertama, kita harus mencari tempat yang tenang. Jadi, jika kita berdoa, kita harus mencari tempat yang membuat kita tuh bisa berkomunikasi dengan Tuhan, yang tidak ada hal-hal yang bisa mengganggu kita. Contohnya kita di kamar, kita tutup lampunya, kita tutup pintunya, kita berdoa di situ. Itu adalah tempat yang tenang. Yang kedua, dalam berdoa kita harus fokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Dalam kita berdoa, kita cobalah memfokuskan pikiran kita kepada Tuhan, dan kita fokuskan apa yang kita ingin katakan kepada Tuhan. Kita harus fokus teman-teman, agar ketika ada gangguan, ada hal-hal yang ingin mengganggu kita, kita tuh tetap tahu sekarang tuh aku ingin berdoa, aku harus fokus, aku harus meminta kepada Tuhan agar doaku ini nyampai kepada Tuhan. Secara singkatnya seperti itu, teman. Yang ketiga, gunakan kata-kata sendiri atau sederhana.
dalam berdoa itu tidak perlu menggunakan bahasa yang rumit atau formal saat berdoa, tidak perlu teman-teman. Gunakan saja kata-kata sendiri untuk berbicara dengan Tuhan. Kita pasti punya cara kita berbicara dengan Tuhan. Kita punya tipe-tipe berbicara gitu. Jadi dari kita bicara tersebut, kita nggak harus mendengar apa ya, mengikuti orang lain. Contohnya gini, kita di gereja mendengarkan eh, doa dari pendeta atau teman-teman kita waktu kita beribadah atau PA. Kita nggak harus sama kata-katanya seperti mereka, nggak harus. Kita jika kita merasa doa mereka itu bagus, kata-katanya tertata terolah dan memiliki proses yang baik, kita nggak harus sama seperti mereka. Kita punya bahasa sendiri, bahasa yang kita pakai untuk berkata kata dengan Tuhan gitu. Karena apapun yang kita ucapkan, Tuhan bakal mengerti dengan ucapan kita. Kita usahakan saja apa yang kita ucapkan itu tidak ambigu gitu. Begitu teman-teman, agar Tuhan juga bisa memahami doa kita. Yang terpenting adalah kita percaya dengan kata-kata kita gitu. Kita nggak harus mengikuti kata-kata orang lain. Gitu. Dan yang terakhir ada percaya bahwa Tuhan mendengarkan doa kita. Dia akan menjawab dengan cara yang terbaik. Nah, percaya bahwa Tuhan mendengarkan doa kita. Banyak nggak pernah nggak sih teman-teman tuh berpikir bahwa aku nih berdoa, tapi yang aku doakan tuh belum tentu Tuhan dengar. Buktinya sampai sekarang doa yang aku ucapkan itu, yang aku selalu ucapkan setiap pagi, tidak didengarkan Tuhan. Misalnya ketika aku punya masalah, aku punya butuh sesuatu, kenapa Tuhan nggak memberikan itu kepadaku? Nah, di sini kita diingatkan bahwa Tuhan itu mempunyai jawaban dengan cara yang terbaik, teman-teman. Jadi, apapun yang kita minta, apapun yang kita harapkan, apapun yang kita butuhkan, Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk kita, teman-teman. Jadi, ketika kita bilang, Tuhan, aku lagi capek, aku bisa nggak sih aku minta uang yang banyak agar aku bahagia, gitu. Misal, itu contoh kecilnya. Tapi, Tuhan tahu ketika kita minta itu, kita tidak terlalu membutuhkan itu, gitu. Kita minta itu karena kita lagi sedih, mungkin karena kita main dengan teman-teman kita iri dengan barang-barang mereka gitu. Jadi Tuhan tahu doa yang kita ucapkan itu benar nggak yang kita butuhkan. Dan Tuhan itu tahu doa yang kita ucapkan itu bakal mempunyai dampak yang baik tidak untuk diri kita. Itu teman-teman. Jadi Tuhan itu mempunyai cara yang terbaik untuk doa kita, teman-teman. Jadi, walaupun doa kita sekarang belum didengarkan Tuhan, mari kita berdoa lagi teman-teman, agar Tuhan bisa memiliki, mendengarkan dan memiliki jawaban yang terbaik. Pernah nggak sih teman-teman mendengar kalau Tuhan itu punya cara untuk menjawabnya? Yang pertama, ya, tidak, dan tunggu. Nah, di dalam doa-doa yang kita ucapkan tadi, mungkin Tuhan bilang, tunggu, tunggu anakku, doa yang kau butuhkan sekarang bukan itu. Mungkin Tuhan bilang, iya, doa itu baik, tapi nanti ya, mungkin gitu. Atau enggak, tidak, dia bilang tidak atas doa kita. Karena dia tahu doa yang kita ucapkan itu bukan doa yang baik untuk kita gitu. Misalnya, Tuhan aku pengen punya pacar. Tuhan aku pengen punya istri. Tuhan aku ingin punya pasangan. Tapi Tuhan sadar untuk saat ini kita belum bisa untuk mendapatkan itu. Jadi Tuhan belum bisa memberikan apa yang kita minta tersebut gitu. Dan terakhir, di slide terakhir kesimpulan dari semuanya yaitu kesimpulannya, jadi setelah kita mau membahas jauh tentang doa, ternyata doa itu adalah nafas kehidupan bagi orang. Doa itu adalah nafas kehidupan kita, teman-teman. Jadi setiap kita ingin melakukan sesuatu, ada baiknya kita berdoa karena itu termasuk nafas kehidupan kita, teman-teman. Dengan berdoa, kita dapat membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, mengungkapkan rasa syukur,
meminta pertolongan dan memuliakan nama Tuhan. Selain itu, berdoa merupakan anugerah yang luar biasa dari Tuhan bagi kita manusia. Nah, gunakan waktu doa untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, mencari kekuatan dan penghiburan, dan menerima hikmat dan tuntutan dari Dia. Ingat teman-teman, doa memiliki kuasa yang luar biasa untuk mengubah hidup kita dan orang lain. Nah, dari pembahasan kita semua hari ini, jadi kita bisa nih teman-teman menjawab pertanyaannya di awal tadi, apakah semua ini karena doa? Apakah dengan doa yang kita ucapkan kita bisa memiliki mobil, harta, kita bisa menghilangkan semua kesedihan kita? Apakah dan jadi kita tuh bisa juga tahu jawaban dari kapan orang ingat ibadah tuh bisa kita ubah teman-teman. Di saat kita misalnya ya, biasanya kita berdoa tuh kepada Tuhan waktu kita sedih, waktu kita hanya eh, terpuruk, waktu kita punya sakit, punya problem yang luar biasa. Kita mulai dari sekarang tuh harus bisa berubah teman-teman. Kalau kita harus bisa membuat doa itu adalah kegiatan yang harus ada di setiap harinya gitu teman-teman. Jadi ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita tuh dalam keadaan yang baik, keadaan yang sedih, semua keadaan itu harus kita kita gunakan gitu teman-teman. Jadi kita tuh berdoa tuh bukan untuk hanya meminta, kita tuh berdoa bukan hanya ketika kita bahagia, bukan teman-teman. Kita harus berdoa di dalam segala situasi kita, bukan hanya sedih ataupun senang. Kita harus selalu mengingat bahwa Tuhan itu adalah Allah yang baik, Allah yang paham dengan kehidupan kita, eh, agar kita bisa mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan dan hubungan-hubungan yang tadi itu bisa terbangun lagi tuh teman-teman. Jika kita biasanya hanya berdoa dari permasalahan-permasalahan tersebut, mulai dari sekarang, ayo teman-teman kita berdoa kepada Tuhan tuh dalam setiap saat kita teman-teman. Biar Tuhan tuh nggak nganggap kita tuh datang ke Dia waktu kita sedih aja teman-teman. Jangan nyampe Tuhan tuh gak mau dengerin kita lagi teman-teman. Jadi mulai sekarang karena kita udah tahu tentang doa itu apa, jenis-jenis doa itu apa, mari kita mulai untuk memahami lebih lagi dan melakukan doa-doa itu. Nah, aku punya contoh teman-teman, contoh doa yang baik. Misalnya tuh gini, eh, teman-teman bisa catat ya teman-teman. Kalau tuh teman-teman merasa doa yang aku tulis ini adalah doa yang benar. Misalnya gini, contohnya, Bapa yang berada di dalam surga, terima kasih atas berkat yang Engkau berikan kepada aku. Aku bersyukur atas kasih, penyertaan, dan perlindungan-Mu. Ya Tuhan, aku datang kepadamu hari ini dengan penuh kerendahan hati. Aku membutuhkan pertolonganmu dalam menghadapi permasalahan dan kesulitan yang sedang aku alami. Berikan aku kekuatan dan hikmat Tuhan untuk dapat melewati masa-masa sulit ini. Tuhan, aku mohon agar Engkau dapat dan selalu membimbing dan menuntun aku di dalam jalan-Mu. Aku ingin hidup menyenangkan Engkau dan memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus, aku doa dan mengucap syukur. Amin. Nah, dari doa tersebut tuh teman-teman kita eh, dapat pahami kalau di dalam doa kita itu kita harus menyampaikan dengan baik, jelas, dan kita harus tetap dalam doa apapun kita harus tetap memuliakan nama Tuhan, teman-teman. Dari doa tadi menjadi penutup dalam pembahasan kita hari ini. Semoga apa yang kita pahami agar apa yang kita dengarkan
eee, tadi bisa kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari, teman-teman. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk pembelajaran kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengingatkan kami anak-anak-Mu mengenai berdoa yang baik dan benar. Bapa, eee, kiranya Engkau yang menolong kami Bapa, mengingatkan kami Bapa, agar kami selalu bisa berdoa kepadamu, berbicara kepadamu, dan lebih memiliki waktu untuk, eee, membangun hubungan yang lebih baik lagi dengan Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati pembelajaran kami hari ini Bapa, agar apa yang kami dengar bisa kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, dalam kegiatan kami satu hari ini, kami serahkan juga ke dalam tangan pengasihan-Mu. Untuk orang tua kami dimanapun mereka berada, kiranya Engkau yang memberkatinya Bapa, agar apa yang mereka lakukan, agar apa yang mereka kerjakan bisa Engkau selalu lindungi, Engkau tutup bungkus mereka dengan kasih kuasa-Mu dan pegawai tempat yang mereka tempati dengan malaikat-malaikat. Untuk semua kebaikan, untuk semua hal yang baik yang Tuhan izinkan kepada kami mengucapkan terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman. Pembahasan kita hari ini cukup sekian. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye-bye.